وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Dan orang-orang beriman itu serta orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah serta mereka memberikan perlindungan kepada yang berjihad itu, mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati. Untuk mereka ampunan dan rezeki mulia. Surat Al-Anfal ayat 74. Subhanallah Allah Ta'ala lahum ma'afidatun min bayni aydihim wa min khalfihim yahfazuna min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagi setiap manusia itu ada yang mengawasi dari depan dan belakang mereka. Mereka itu menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu wa taqu nasu ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu mau melihat yang sudah lewat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberitakan apa saja yang pernah kamu perbuat. Subhanallahal-azim. Dan saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu sidang jemaah sekalian rahimahumullah. Marilah kembali kita memulai kegiatan kita ini dengan menyandarkannya kepada Allah dan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas kita ini menjadi padat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada itu bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan rahimnya kepada kita semua, sehingga berkat semua itu kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini untuk bersama-sama memperkuat akidah kita, mengukuhkan keyakinan, meningkatkan ketakwaan, dan untuk saling mengingatkan dan menasihati satu sama lain. Seiring dengan itu, salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu hadir untuk kajian kita kali ini. Kita tidak membahas kitab Minhajul Abidin, tapi kita membahas beberapa hal penting dari ayat yang kita bacakan tadi sebagai bagian kajian yang dikaitkan dengan momen di mana kita bulan ini masih berada pada bulan Muharram. Tepatnya malam ini kita sudah berada pada malamnya atau bilangan tanggal yang ke-16. Kita ingin melihat Bapak Ibu pengajaran-pengajaran apa yang kita dapatkan dengan pergantian tahun ini, di mana kita sudah berada pada tahun 1447 Hijriah. Kita sudah berpisah dengan 1446. Sesungguhnya banyak pengajaran bisa kita ambil dalam pergantian tahun Hijriah ini. Oleh sebab itu, izinkan kami membahas sedikit sebagai penambah pengetahuan dan wawasan kita, apa saja pengajaran-pengajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa besar yang kemudian peristiwa itu dijadikan sebagai tonggak awal penanggalan sejarah dalam
Islam yang kita sebut dengan tahun Hijri. Jadi ada 2 tahun kan, tahun Hijri satu lagi disebut tahun Masehi. Kalau Hijri adalah bilangan tahun penanggalan dimulai ditetapkan semenjak hijrah Nabi, puncaknya hijrah dari Makkah ke Madinah. Sementara tahun Masehi itu penanggalan yang ditetapkan kepada kelahiran Al-Masih. Al-Masih itu kan sebutan gelar bagi Nabi Isa alaihissalam. Isa Al-Masih, Isa yang Hijri, Nabi Isa disebut tahunnya tahun Masehi, Al-Masih. Bapak Ibu perhatian, sekelumit kita yang mengkaji ada apa dan kebesaran apa yang ada di bulan yang kita sebut Muharram ini. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa ada 4 bulan yang disebut dengan bulan yang hurum, atau bulan disebut bulan yang hurum itu halal, dimuliakan, ditinggikan, itu namanya hurum. Maka salah satu bulan itu adalah Muharram. Ada 4 bulan yang disebut bulan Ashhurul Hurum itu. Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan yang itu disebut bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan yang dari dulunya sebelum Nabi datang pun, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan-bulan itu sudah dikenal oleh masyarakat sebelum Islam sebagai bulan yang diagungkan, sebagai bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, kenapa penanggalan itu di tahun diambil bulan Muharram? Karena ternyata bulan Muharram itu bulan yang besar. Peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam itu adalah yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah beserta sahabat. Kenapa tidak peristiwa-peristiwa lain? Kan banyak peristiwa lain. Peristiwa kelahiran atau peristiwa kematian Nabi. Kenapa lah itu diambil sebagai penanggalan? Nah, ternyata alasannya adalah kenapa sahabat mengusulkan itu karena hijrah itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat berat dan sesuatu yang sangat berkesan, luar biasa beratnya. Nah, itu makanya itu saja. Izinnya Pak Ibu ya. Karena ini sesinya dari tadi sudah banyak. Jadi boleh tidak? Ya, kalau Ustaz mau minum silakan Bapak. Mau minum aja kita habis. Alhamdulillah. Jadi kenapa hijrah? Mungkin kita bertanya, kan banyak tanggal-tanggal penting, kelahiran Nabi, wafat Nabi ya, atau meninggalnya Khadijah, yang begitu perasaan Nabi luar biasa, macam-macam. Tapi kenapa hijrah? Kenapa tidak tanggal-tanggal lain? Jawabannya adalah begitu berkesan, begitu beratnya perjuangan umat Islam untuk hijrah itu. Tidak mudah untuk hijrah itu. Untuk pindah itu tidak mudah. Kenapa? Karena sahabat yang hijrah itu betul-betul di situ apa itu diuji betul kesetiaan dan kepatuhannya. Diuji kesetiaannya kepada Nabi, diuji pula kepatuhannya kepada perintah Allah dan Rasul. Diuji. Maka disitulah ujian keimanan itu salah satunya di situ. Berat itu betul-betul diuji. Kenapa? Karena harus berpisah dengan keluarga, berpisah dengan harta benda, berpisah dengan karib kerabat, ya, diburu, dikejar, perginya tidak pergi dengan tenang, ya, berat, selalu diintai segala macam. Jadi ketika itu betul-betul diuji betul keimanan para sahabat, kesetiaannya betul-betul diuji. Maka para sahabat yang hijrah itu merasakan betul pahitnya yang dia alami dan beratnya perjuangan untuk melakukan hijrah itu. Terasa berat, ya, terasa berat sekali. Maka saking beratnya teringat dalam pikiran dan perasaan. Kalau ditanya sahabat, apa menurut kalian yang betul-betul terasa berat selama ini
meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan keluarga. Karena hijrah itu banyak. Ada yang istrinya mau hijrah, suaminya tidak mau. Ada istrinya, suaminya pergi, istrinya tidak mau. Ada yang mau pergi, ditinggalkan harta. Itu Abu Bakar itu kaya raya, tapi karena kesetiaan kepada Nabi ditinggalkan itu. Marilah kita hijrah. Jadi berpisah dengan sesuatu yang dicintai itu kan berat. Tapi karena kesetiaan kepada Nabi, kepatuhan kepada Allah dan perintahnya, maka sahabat-sahabat bersama Rasulullah itu berjalan meninggalkan Makkah menuju Madinah. Terasa berat. Ya, jangankan itu, kita sajalah kalau mau merantau, tidak ada masalah dalam merantau itu. Mendapat pekerjaan saya jauh dari kampung halaman, tidak ada gangguan di jalan. Berpisahnya terasa apa? Pahit, bertangis-tangisan, ya, macam-macam perasaan berpisah. Apalagi yang berpisah, perginya bukan pergi ya seperti itu, pergi dalam ancaman, pergi dengan tekanan segala macam, sangat berat. Betul-betul diuji kesetiaan dan keimanan. Maka oleh sebab itulah dalam surah Al-Anfal yang kita bacakan tadi, di situ kita menemukan rahasianya pilihan hijrah. Apa itu? Dan orang-orang yang telah beriman, dan orang-orang yang telah berhijrah, dan orang yang melihat jalan Allah dan mau pula mereka itu memberikan perlindungan dan bantuan kepada orang hijrah itu, mereka itulah orang mukmin yang sejati. Orang mukmin yang sejati, mukmin yang setia, yang sebenarnya, yang teruji bahasa kita. Kalau begitu, orang mukmin yang sejati itu salah satunya pada ayat tadi, orang yang mau hijrah, orang yang mau pindah. Kenapa dikatakan orang mau hijrah itu? Dalam ayat ini dikatakan orang mukmin sejati. Ya, ulaika humul mu'minun haqqan, mereka itu orang-orang yang mukmin yang sebenarnya itu. Ternyata perbuatan hijrah dan berjihad dan beriman kepada Allah itu semuanya adalah permainan hati. Berat semua. Beriman kepada Allah di mana letaknya? Di hati. Ya, berjihad itu berat. Semuanya hati. Kalau hati jadi enggak, hijrah itu juga. Maka itu bisa kita katakan 3 perbuatan yang semuanya berat. Nah, yang bisa melewati itu mereka orang yang dikatakan orang mukmin yang sejati. Bapak Ibu hadir, jadi penggalan sejarah hijrah itu besar maknanya bagi kita. Harus menjadi pengajaran bagi kita. Harus menjadi bahan kajian kita. Ya, untuk bisa kita renungkan dan pikirkan bagi kehidupan kita yang akan datang. Dari peristiwa hijrah yang besar dan berat itu, setidak-tidaknya ada 3 dan 4 pelajaran yang kita bisa ambil yang kita kaitkan dengan kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa hijrahnya Nabi dan sahabat itu tidak akan pernah terjadi kecuali orang-orangnya yang ada di dalam peristiwa itu adalah orang yang ikhlas dan tulus kepada Allah. Kalau begitu hijrah itu bisa terlaksana ketika orangnya tulus dan ikhlas, mengajarkan keikhlasan kepada kita. Makanya di masa itu Bapak Ibu kita mendengar sebuah hadis yang sering dibacakan. Apa kita hadisnya bunyi ini? Innamal a'malu bil niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha. Hadis itu disampaikan oleh Umar bin Khattab, Abu Hafsah. Jadi Umar bin Khattab itu gelarnya, panggilannya Abu Hafsah. Anaknya salah seorang bernama Hafsah. Beliau mengatakan, suatu ketika aku mendengar Rasulullah bersabda. Dalam riwayat dikatakan ketika itu di masa-masa dan musim hijrah itu ada 2 orang yang datang kepada Rasulullah. Yang keduanya laki-laki. Yang satu masih muda. Yang satu sudah tua, tapi belum terlampau tua.
masih kuat tenaganya. Sama-sama menghadap Rasulullah. Yang muda menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin hijrah. Ditanya oleh Rasulullah, apa alasan hijrah? Dia katakan, aku hijrah ya karena calon istriku sudah dulu hijrah. Kalau tidak ikut menyusul, bagaimana nasibnya? Nanti dinikahi oleh orang di sana. Jadi dasarnya hijrah apa? Karena calon istrinya berangkat. Kalau bahasa Minang, takut. Apakah Karabia? Condong. Apa tuh? Apakah kami condong besar? Petang Jawa, buah jurang. Dari ketek ditanam, dibersihan, dipupuk. Begitu juga bunga putih, buah, lah masak, dibuang-buangnya ditupai. Lah masak, jatuh ke ada orang mengambil. Apa perasaan bu? Padiat, sadiat. Nah, berarti ibu pernah mengalami itu. Itu yang dikhawatirkan oleh pemuda tadi. Ini Pak dan hijrah. Yang satu lagi menyatakan aku juga hijrah, yang sudah ingin hijrah. Ditanya, kenapa mereka? Dia jawab, saya ingin berdagang karena di Mekah ini sudah betul-betul diintimidasi. Karena di masa itu kan orang-orang yang sudah menyatakan keislaman kepada Allah itu disakiti, diboikot, segala macam. Maka dia mengatakan aku ingin hijrah, ingin berdagang, mudah-mudahan berdagang lancar, itu macam-macam keinginan. Dunia lah alasannya. Disitulah Rasulullah mengungkapkan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Kita kaji hadis ini. Innamal a'malu, hanya saja amal adalah bentuk jamak dari kata amalun. Amal itu pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang kemudian kita sebut amaliyah. Yang amaliyah tentu berkaitan dengan yang baik. Hanya saja segala amal amaliyah kita yang kita perbuat binniyat. Bi, tertulis bi. Bi itu dalam bahasa Arab kaidahnya itu bermakna ibtida, memulai. Maka innamal a'malu binniyat itu artinya segala amal itu permulaannya yang perlu dilakukan dari amal apa? Niat. Jadi artinya apa itu Bapak Ibu? Kalau kita beribadah, dua bentuk amal kita. Kalau dalam tasawuf kata pertama amal zahir, yang kedua amaliyah batin. Kita mau sholat, yang zahirnya mana? Allah Akbar, kita baca ada semua. Tapi sebelum yang zahir kita lakukan amaliyah batin, yang pertama yang kita lakukan apa? Niat. Maka amaliyah batin kita niat mendahului amaliyah zahir kita. Maka dalam beribadah niat itu di awal atau di akhir? Ya di awal. Maka itu dikatakan segala amal itu dimulai dengan niat. Maka apapun ibadah yang kita lakukan, amaliyah pertama yang kita lakukan amaliyah batin. Niat. Ya, itu makanya mulai. Dan ini kalau kita hubungkan pula dengan surah Al-Fatihah, salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Babnya di awalnya kan Bismillah. Ba sama maksudnya itu. Ba tidak namanya ba yang berarti memulai. Maka mulailah pekerjaan ini atas nama Allah. Maka itu Rasulullah katakan segala amal itu dengan niat. Jangan beramal tanpa niat. Masuk kita ke masjid, sholat aja kita. Apa niatnya? Jelas-jelas niat itu. Atau kita punya duit di tangan, ketemu dengan orang, kasih aja duitnya. Pemberian kita itu niatnya apa? Tidak bisa kita mengatakan terimalah yang saya berikan ini. Pokoknya semuanya ada di situ. Zakat ada, hutang ada, sedekah ada. Pokoknya lengkap-lengkap, ramas di dalam itu ada.
Niat itu satu-satu. Maka ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya puasa hari Senin, tapi puasa Senin itu boleh nggak niatnya 3? Pertama puasa niat sunat, langsung puasa qadha, ya sudah 2 itu kan, tambah pula puasa yang lain. Boleh tidak? Satu niat untuk satu ibadah. Dan mulai dengan niat, ya. Dan niat itu kemana kita tujukan niat dan perbuatan? Sangkutkan pengertiannya dengan surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah dalam beribadah itu kecuali dalam keadaan mukhlis. Mukhlis itu artinya apa? Berada pada keikhlasan. Mukhlis itu ikhlas. Artinya ikhlas apa? Ditujukan perbuatan itu hanya kepada Allah. Lalu ada satu surat namanya surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas itu ada nggak tertulis ikhlas di dalamnya? Lalu kenapa nama surat Al-Ikhlas? Ya, kesucian. Karena isi daripada surat Al-Ikhlas itu adalah ketauhidan kepada Allah. Dan ketauhidan kepada Allah itu adalah puncak. Kalau kita sudah melakukan keikhlasan, maka puncak daripada ketauhidan itu adalah keikhlasan. Jadi dalam surah Ikhlas tidak ada kata ikhlas, tapi kandungannya mengatakan apa? Puncak ketauhidan kita kepada Allah itu adalah ketulusan dan keikhlasan kita mengakui dan meyakininya. Jadi pertama itu segala amal mesti dengan niat. Maka kalau kita baca buku-buku fikih Bapak Ibu, bab kalau ada bab sholat, rukun pertama itu apa? Selalu lihat amaliyahnya. Puasa, apa rukun pertamanya? Niat. Jadi amaliyah batin mendahului amaliyah zahir. Nah, bagaimana kalau seandainya saya sudah melakukan sebuah amal tapi lupa niat ketika kita ingat, ketika itu kita ungkapkan. Kita sudah sahur, nasi sudah habis, bibir sudah kering, sudah jam 9, baru teringat saya belum berniat. Ya berniat saja di sana, ya itu niat. Dan lanjutkan hadis itu, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala perkara itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Makanya ketika kita melakukan sesuatu di dunianya ini, kita dapat itu. Maka kita katakan dalam beribadah kita jangan salah niat. Yang kedua, hidup ini harus ada niat. Tidak boleh kosong dan nolak hati kita. Lalu kita mengatakan terserah sajalah, saya nanti menjadi apa hidup ini terserah. Tidak. Hadis tadi mengatakan Bapak Ibu bahwa kita dalam hidup mesti ada cita-cita dan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu akan diperoleh oleh apa kita niatkan. Maka tidak boleh hidup ini kosong saja. Terserah mau jadi apa kita nanti, tidak boleh. Pokoknya jalani saja hidup ini. Di mana endingnya kita tunggu dan kita terima saja, tidak bisa. Jadi makanya hidup itu harus ada niat-niat. Itu maksudnya ada cita-cita besar kita. Mau jadi apa kita, mau seperti apa kita. Dan Allah menjadikan akan berikan sesuatu itu. Maka sambung hadis tadi siapa yang hijrahkan Allah dan Rasulnya, maka hijrah Rasulullah yang akan mengasihi. Jadi kalau kita hidup ini berniat sesuatu atas nama Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita. Sama dengan kita tadi. Nabi lanjutkan, siapa yang hijrah itu karena dunia, dapat dunia itu bagi dia. Dan siapa yang hijrah karena perempuan, dapat perempuan itu bagi dia. Karena apa ujung hadis Nabi? Seseorang itu mendapatkan atas apa dia hijrah kepadanya. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu, kita akan meraih insya Allah segala apa yang kita niatkan. Maka rongga jiwa ini tidak boleh niat. Jadi tidak boleh kita, apalagi yang muda-muda ya, jangan adalah nanti di mana endingnya kita jalani saja. Ya, apalagi lagi kuliah, jangan pikir-pikir. Nanti terbuka aja di dosen itu untuk menandatangani. Nggak bisa begitu. Datanglah mahasiswa ke saya, Pak, minta tanda tangan Pak.
Oh, tidak bisa saya kasih. Nanti saya kasih tanda tangan, tidak ada punya saya. Hati saya belum terbuka, baru terumum ya. Nah, rupanya tidak bisa dosennya begitu saja. Artinya apa dulu? Di sini harus ada sebuah cita-cita, sebuah cuman yang ada di rongga hati itu mesti keikhlas karena Allah. Itu pertama pengajarannya. Dan ketika kita hijrah itu artinya apa? Pindah. Kalau arti biasa kan pindah, tapi dalam mana konteksnya pindah kita kepada sesuatu yang lebih baik, perjuangan kita itu mulai dari niat. Ya, mulainya dari ini. Ya. Ya. Ketulusan itu berbawahnya dari niat. Ya. Nah, itu pertama, dan itu kita sandarkan kepada Allah. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua itu adalah bahwa dari peristiwa besar hijrah itu kepada kita ditunjukkan satu pertanyaan. Kenapa Nabi mau hijrah? Sahabat-sahabat itu. Apa Nabi takut? Hijrah itu karena takut? Enggak. Enggak ada Nabi takut. Tapi Nabi hijrah itu membawa sahabat dan kerabat keluar supaya mereka menemukan dunia baru. Dan di situ-situ saja sehingga mereka selamat, mereka aman dan menemukan dunia baru. Artinya apa, Bapak Ibu? Hidup ini perlu sesuatu yang baru. Kita harus menemukan kehidupan yang baru. Lalu bagaimana maksudnya Ustaz, apa saya harus pindah? Tidak mesti pindah tempat. Tapi maksudnya adalah dengan hijrah itu Nabi ingin merubah keadaan, merubah nasib. Kalau begini-begini saja kaum ini, mereka akan begini-begini saja. Di situ-situ saja. Tidak bersentuhan dengan orang lain. Maka perlu dibawa hijrah melihat dunia luar. Berubah. Jadi kata kuncinya perubahan. Makanya Bapak Ibu, kita dalam hidup ini mesti selalu berubah terus. Jangan kita begitu-begitu saja. Perubahan kita itu harus menuju yang lebih baik. Bahkan nasib kita sendiri dari ayat yang kita bacakan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaum itu sendiri, seseorang itu mau merubah nasibnya. Lalu saya bertanya kepada Bapak, nasib itu kok nasib namanya? Kok nasib namanya, Ustaz? Faiza faragta fansab. Maka bila kalian sudah selesai pekerjaan, fansab itu lakukan yang lain, berlelah-lelah. Dari kata fansab itu ada kata nasabah. Nasabah itu nanti menjadi kata nasib. Jadi nasib itu berkaitan dengan berlelah-lelah. Kalau kita hidup ini mau berlelah-lelah, maka akan ada nasib kita di situ. Itu makanya nasib. Maka nasib seseorang ditentukan kelelahannya. Karena begitu tidak nasib namanya. Kalau dia mau berlelah-lelah itu nasibnya baik. Tapi kalau tidak mau berlelah-lelah nasibnya tidak baik. Maka dalam hal ini telah tegas Allah katakan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Maka dalam teologi itu ada dua aliran, Bapak Ibu. Ada namanya Jabariyah, ada Qadariyah. Kalau Jabariyah ini Pak bersandar saja dia kepada Allah. Kalau begitu kata Allah, begitu kita nasib kita. Tidak ada mau berbuat mati, kita mati. Kalau hidup, kita hidup. Sehat kita, kata Allah sehat. Kalau sakit, sakit. Sakit tidak mau berobat, karena yakin dia akan sembuh dengan sendirinya. Itu Jabariyah namanya. Nah, dia yakin kalau Allah berkehendak, batu bisa berubah jadi emas. Tidak bakalan. Tapi kalau yang paham yang kedua namanya Qadariyah. Hidup ini perlu berikhtiar, perlu berusaha. Tidak boleh kita diam-diam saja, bekerja. Dan itu perintah Allah kepada kita kan. Allah tidak merubah nasib satu kaum, hingga kaum itu sendiri yang merubah nasib. Artinya nasib kita ini sudah dibukakan jalannya Allah kepada kita. Wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Dan telah menjadikan di dunia dalam hidup kamu itu subul. Subul itu jalan yang macam-macam yang bisa ditempuh supaya boleh mendapat petunjuk. Jadi cara dan jalan hidup itu banyak. Jangan terhenti pada satu hal. Karena di sini lalu putus asa segala macam. Tidak,
banyak jalan kehidupan Allah siapkan kepada kita, tinggal kita menempuhnya. Waja'alakum fiha subul, bukan sabil. Subul itu jamak dari sabil. Sabil jalannya satu, subul itu banyak. Jadi hidup ini banyak pintu masuknya Bapak Ibu. Jadi ketika kita buntu masuk di satu keadaan, maka masuklah pada pintu yang lain. Ketika mentok di sini, coba cari jalan lain. Begitu. Dan dalam keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Dalam tasawuf namanya jangan sampai kita taias. Taias apa? Berputus asa. Ketika kita sudah berbuat, lalu yang kita inginkan tidak tercapai seperti apa yang kita harapkan, jangan kita putus asa. Ya, jangan putus asa. Akan ada suatu saat, suatu keadaan kita akan meraih apa yang kita harapkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi sebetulnya dengan hijrah kepada sahabat itu. Ya, berubah. Dan perubahan itu mesti Bapak Ibu. Jadi setiap diri kita ini sudah diberi yang namanya istitoah. Apa itu istitoah? Istitoah itu daya, kemampuan, potensi yang bisa kita gunakan untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Cuma sebagian kita kadang-kadang tidak menyadari itu. Tidak mau mempergunakannya. Kita lebih suka berdiam diri. Maka ada namanya sunatullah. Sunatullah itu apa? Kalau kita jalan hidup ini penuh dengan kesungguhan, ya dapat. Maka ada pepatah mengatakan manjada siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Kalau tidak bersungguh-sungguh ya tidak mendapat. Artinya itu aturan hidup kita. Jadi kehidupan kita ini dalam peristiwa hijrah itu yang perlu kita ambil itu adalah kita harus bergerak, harus berbuat, tidak boleh diam. Ya, tidak boleh diam. Jadi nasib kita tidak boleh kita tangisi. Memang sudah nasib kami ini dari nenek moyang memang seperti ini. Tidak ada seperti itu. Kita harus berusaha menebus nasib. Dan orang yang mau berbuat, dia akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia perbuat. Berubah. Ya. Cuma perubahan itu kemana? Tetap perubahan itu kepada yang lebih baik. Dalam bidang apa? Pertama, berubahlah dalam hal menuju kebaikan dalam akidah kita, keyakinan kita. Hendaknya kita bergerak menuju yang lebih baik. Selama ini masih kurang, masih ragu, jangan ragu lagi sampai ke tingkat yakin. Yang kedua dalam ibadah, bergerak dari ibadah kita itu hendaknya menuju yang lebih baik, lebih sempurna. Itu harus kita lakukan. Maka dikatakan apa? Orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, orang apa itu? Merugi kan? Kemarin ini juga tidak ada tambahannya, begitu saja. Tidak ada peningkatan, itu merugi kita. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, kecelakaan. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari ini, itulah orang buruk. Jadi Islam itu menyuruh kita untuk berubah, untuk berbuat dalam hidup ini. Tidak boleh kita diam, meratap nasib. Ya. Tidak bisa dia berbuat kita. Ya. Maka kalau kita berbuat, insya Allah akan ada kita temukan sesuatu. Jadi tidak boleh kita diam. Nah, kalau dalam manusia dalam menjalani kehidupan itu menghadapi cobaan dan gelombang kehidupan itu biasa. Ya, kita dituntut sabar dan tawakal. Jangankan kita, semua para nabi saja juga diuji ketabahannya, diuji kesabarannya. Ya, sama dengan kita. Itu pengajaran kita ambil. Ya, pengajaran yang kita ambil dari terjadinya peristiwa hijrah. Yang ketiga, apa pengajarannya? Pengajaran dari waktu yang berubah ini adalah namanya introspeksi diri. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah lalu untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberitakan apa yang kamu perbuat. Apa di situ? Setiap diri kita diperintah oleh Allah untuk melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi kerja kita evaluasi. Kehidupan kita evaluasi. Semuanya kita evaluasi. Ya.
Jangan kita biarkan begitu saja. Jadi intinya apa? Tidak boleh hidup ini tidak ada perbaikan. Harus ada perbaikan. Kita evaluasi dalam kehidupan kita, dalam ibadah, apakah ibadah saya ini sudah tepat, sudah betul, sudah benar? Ya, apakah bacaan sholat saya ini sudah tepat, benar, atau tidak? Maka di dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan disuruhnya kita untuk selalu berbuat, bekerja, dan evaluasi. Ya. Tentu saja Bapak Ibu, ketika kita sudah selesai sholat, disuruh kita bertebaran di atas bumi supaya nasib kita berubah. Faiza qudiyati sholatu fantashiru fil ardi. Ya, kalau kita mau berbuat, insya Allah sesuatu yang tidak mungkin menurut kita mungkin. Kalau kita tetap saja bisa batu berubah menjadi emas. Ya. Tapi kalau kita bekerja bisa berubah batu menjadi emas. Bisa. Bagaimana cara mengubah batu menjadi emas? Bisa. Iya, kita kumpulkan batu bekerja, kita jual jadi emas dia. Jadi bisa. Kalau kita bekerja kita menemukan sesuatu. Oleh sebab itulah jadi dengan pergantian waktu ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Yang terakhir yang keempat, pergantian waktu itu adalah pengajaran bagi kita untuk mengenal hakikat hidup. Apa hakikat hidupnya? Dengan bertambahnya waktu, memang kita kelihatan bertambah senior. Tapi pada sisi lain, semakin menipis kuota kehidupan kita. Ya kan? Kuota kehidupan kita, kuota umur kita, ibaratkan kapal berlayar, sudah semakin dekat ke pantai. Itulah yang harus kita renungkan. Itulah yang harus kita pikirkan. Sudah sampai di mana kira-kira kapal ini berlayar? Apakah mau berlayar baru atau sudah kelihatan pantai yang akan dituju? Wallahu a'lam bishawab. Tapi perjalanan itu kata Imam Ali, kita ini oleh Imam Ali dikatakan seperti kafilah. Apa itu kafilah? Orang berjalan pergi berangkat. Yang duluan berangkat sudah duluan juga sampai. Kita adalah orang yang ada di tengah-tengah perjalanan itu. Yang suatu saat kita pun akan sampai ke situ. Maka oleh sebab itu hendaklah kita mengenal diri kita masing-masing. Hasibu qabla an tuhasibu. Apa itu? Renungkanlah dirimu, pikirkanlah dirimu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Ya, disuruh kita untuk merenungkan hakikat diri kita. Karena dalam Al-Quran perjalanan hidup ini sudah jelas. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Fa summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mereka kufur kepada Allah? Dulu mereka itu mati. Kamu dulu mati. Kita dulu mati. Di mana matinya? Sebelum kita berada dalam rahim ibu kita, sebagian di bapak, sebagian di ibu. Mati kita. Fayakum, lalu kami hidupkan kamu dalam rahim. Besar kita, terlahirlah kita. Itulah hidup kita hari ini. Summa yumitukum, kamu kemudian akan matikan. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan, dimatikan dalam barzakh, dihidupkan lagi dan zaman summa ilaihi turja'un. Kemudian kembalilah kamu kepada Allah summa. Secara bahasa summa itu tidak apa itu dikatib, urutannya dekat. Ja'a si A summa si B, antara si A dan si B itu jaraknya dekat. Maka antara hidup dan mati itu jaraknya dekat. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau sudah kita renungkan, ini sama seperti meminum air laut, kita tidak pernah kenyang-kenyangnya, tidak pernah lepas mau mengejar dunia saja terus. Berubahlah kita menjadi seperti semut, pagi siang malam mencari saja. Karena manusia kalau berubah jadi samui hanya seluruh. Manusia berubah jadi samui itu kan, tidak ada tekanan lalu, tidak pikir saja cari bahan yang terdapat. Nggak tahu buat banyak karya itu, pikir bahan yang betapa banyak karya itu. Tapi itu semut itu adalah makhluk Allah yang dikaruniai apa? Tidak memiliki potensi untuk hidup. Dia sambil pun ada lalu-lalu.
Nggak pernah nolong, nggak percaya juga. Coba tanya. Nah, itu makhluk Allah nggak pernah tidur. Artinya kesimpulan kaji kita itu tadi merenung hakikat di diri kita. Tasawuf mengajarkan kepada kita ini suruh bertafakur, merenungkan hakikat diri kita. Sebenarnya akan berlarut kita dunia ini. Dunia ini ya begini-begini aja Bapak Ibu. Ya. Dia tidak akan pernah memberikan kebahagiaan hakiki kepada kita. Dia cuma menolong membuat kita bahagia, tapi tidak tujuan hakiki dan kebahagiaan. Maka oleh itu dengan pergantian tahun kita ambil momen ini sedikit sebagai evaluasi diri kita supaya harus selalu ada peningkatan dalam ibadah kita. Banyak ibadah-ibadah yang belum kita ketahui mungkin atau kita sudah ketahui tapi belum kita laksanakan. Mari kita laksanakan dan kita tingkatkan ke depan. Maka yang hadir itu saja proses singkat kita. Mari kita berubah menuju yang lebih baik. Ada pertanyaan Ibu? Silakan. Masih ada 2 menit lagi. Biasanya tidak ada pertanyaan. Tapi kalau tampil lain ada juga kecil pertanyaan. Pertanyaan itu. Ustaz, yang pada awal selesai pengajian. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan penutup itu. Nah, insya Allah itu mudah menjawabnya. Nah, Bapak Ibu hadir, itu saja kajian tasawuf malam ini kita lanjutkan dengan bab penutup. Malam ini momennya adalah kita merenung hakikat perjalanan hidup kita. Kata Abu Yazid apa dulu? Apa pertanyaan yang kita ajukan dalam hidup? Jika ada apa tuh? Dari mana kita? Sedang di mana kita? Akan kemana kita? Nah, itu pertanyaan itu udah Yazid lama ada dengan diri kita. Sedang di mana kita? Mau kemana kita? Pertanyaan yang kita ajukan dalam menjalani kehidupan. Demikianlah Bapak Ibu kajian kita. Mari kita hidup ini selalu berserah diri kepada Allah. Perbanyak istighfar kita, tingkatkan amal dan ubudiyah kita. Jauhi perbuatan riya, tingkatkan keikhlasan, jauhi kebencian, jauhi kezaliman. Karena itu akan menguras tabungan amal kita nanti di akhirat. Ya, jangan sampai kita nanti di akhirat menjadi orang yang muflis. Apa itu orang muflis? Orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena banyak kezaliman. Karena kezaliman itu nanti harus ditebus dengan kebaikan. Supaya kita tidak menjadi orang muflis di akhirat, mari kita pandai-pandai menjalani hidup ini. Demikianlah Bapak Ibu kaji-kaji dengan kita, kaji-kaji dengan tasawuf kita. Semoga hidup kita ini terkendali. Hidup kita ini sama dengan joki dan kuda. Kalau kita bisa mengendalikan kuda, maka dia mengantarkan kepada kebaikan. Amin. Jadi kalau hidup kita ini sudah dikendalikan kuda, joki yang dikendalikan kuda, maka dia akan mengantarkan kepada kebaikan. Banyak kita berpegang dengan Allah, dengan Al-Quran dan Hadis dan Sunnah Rasul, konsisten kita dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya tadi itu ceramah Ustaz, saya penjelasin guys. Merenung hakikat diri yang lebih baik, maju atau yang